5 idola pria yang kepribadian sejati sangat berbeda dari konsep yang ditugaskan. Idola-idola ini diberi konsep saat mereka debut, dan selama bertahun-tahun, penggemar mungkin melihat yang tidak sesuai dengan siapa mereka sebenarnya. Inilah 5 teratas yang mengejutkan kami dengan pesona tersembunyi mereka. Yang pertama, Jin BTS. Ketika Jin pertama kali debut dengan BTS, dia diberi konsep visual yang keren dan tampan. Jin pernah mengungkapkan bahwa dia pendiam di tahun-tahun awal BTS karena itu konsep yang diberikan padanya. Saat membahas bagaimana dia berubah sejak debut, Jin BTS mengungkapkan momen di mana dia mengatur ulang dirinya. Setelah bertemu dengannya, RM mengingat perasaan yang sangat berbeda dari Jin dan merasa sulit untuk memahaminya. Dia yakin sebagian dari ini karena Jin menyembunyikan beberapa hal tentang dirinya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, Jin dapat berbagi lebih banyak tentang dirinya dan menunjukkan dirinya secara alami. Dari titik ini, RM merasa lebih mudah untuk memahami Jin saat terbuka. Apa alasan dari semua ini? Jin mengungkapkan bahwa dia pendiam pada awalnya, tetapi karena itulah konsep yang diberikan padanya. Mencoba mempertahankan citra yang serius dan mencegah dirinya menjadi terbuka, mencoba mempertahankan citranya yang serius dan mencegah dirinya untuk menjadi terbuka. Untungnya semua itu telah berlalu dan berubah sejak bertahun-tahun lalu. Jin mengungkapkan bahwa era Fire adalah ketika dia membuat perubahan terbesar dan melangkah maju menjadi dirinya sendiri, bukan hanya menjadi citranya. Karena itu, Jin menjadi orang yang kita semua kenal dan cintai hari ini. Jin menunjukkan bahwa idola lebih dari sekedar citra mereka, di dalam mereka sama seperti kita. Yang kedua, Jae In Hypen. Saat menonton Jae di atas panggung, dia praktis merembes dengan karismanya. Ekspresinya yang intens, tatapan yang tajam, dan kemampuan yang penuh gairah membuatnya tampak sangat keren. Namun, jika Anda mengenal kepribadian Jae, Anda akan tahu bahwa dia rendah hati dan terus-menerus mempermalukan dirinya sendiri. Ada banyak momen, berikut adalah contohnya. Yang pertama, saat ibunya meneleponnya. Ibu Jae menjadi favorit baru pemirsa setelah panggilan telepon yang lucu. Dia berkata, "Kamu tidak melakukan sesuatu yang aneh karena trauma, bukan? Anda sudah mengalami begitu banyak momen memalukan." Yang kedua, saat dia merayap di lantai. 3. Saat dia menjadi meme yang menangis. Island adalah roller coaster emosional dengan banyak momen sedih, tetapi reaksi berkaca-kaca Jae akhirnya menjadi materi meme. Yang keempat, ketika dia melakukan ini. 5. Hantu? Tidak, Jae bukanlah penggemar hantu, terutama yang menghantui Island. Dia sangat ketakutan sehingga dia meminta Songun untuk mandi dengannya, lalu berusaha mengusir hantu dengan menari. 6. Kebencian, amarah, malu. Selama satu adegan yang memilukan, Jae menjadi sukarelawan untuk bagian-bagian tetapi ditolak berulang kali. Dalam segmen wawancara, dia menyimpulkan rasa frustasinya dengan 3 kata, yaitu kebencian, kemarahan, dan rasa malu. Pada saat itu tidak lucu, tetapi dendam, amarah, dan rasa malu akhirnya menjadi motonya. Dia mengatakan, "Saya akan meringankan suasana hati dengan kebencian, kemarahan, dan rasa malu saya. Saya adalah pemimpin ras baru, Jae." Yang ketujuh, pemanasan ekstra spesialnya. Langkah pertama, libatkan setiap otot di wajah Anda. Langkah kedua, buat suara sirine. Langkah 3, sadarilah bahwa momen ini akan ada di internet selamanya. 8. Saat mempraktikkan DNA BTS. Waktu yang dihabiskan di Island dan meme yang dia buat cukup untuk memberitahu Anda bahwa dia jelas bukan pria yang diam seperti yang terlihat. Dia bahkan lebih dari itu. Yang ketiga, J-Hope BTS. Citra Sunshine J-Hope dicirikan oleh senyumannya yang cerah, ego yang konstan, dan banyak meme dari dirinya yang mungkin membuat Anda percaya bahwa dia tidak menganggap serius. Namun itu sedikit jauh dari kebenaran. Ketika saatnya tiba untuk fokus, sisi seriusnya muncul dan lebih intens dari siapapun. Seorang staf yang bekerja dengan J-Hope di lokasi syuting video musiknya Daydream memberikan wawasan langsung tentang bagaimana J-Hope sebenarnya secara pribadi.
Meskipun memiliki ketenaran global yang berada di puncak karirnya, kepribadiannya rendah hati, baik, dan murah hati. Staf mengatakan, bahkan dengan BTS di puncak ketenaran mereka, dia benar-benar memiliki kepribadian yang hebat. Dia dan kru harus bekerja berjam-jam, melelahkan karena mereka harus syuting di bawah jadwal yang ketat. Tetapi, dia tidak pernah berhenti menjadi sumber energi bagi anggota staf. Staf mengatakan, dia pasti lelah, tapi saya terkesan dengan energinya yang melimpah hingga akhir, menyapa setiap orang. Dia benar-benar menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Staf berkata, dia membuat saya berpikir bahwa orang sukses karena suatu alasan dan memberi saya inspirasi untuk bekerja lebih keras. Bahkan sifat J-Hope terlihat ketika dia masih sangat muda. Sejak usia dini, J-Hope tahu persis apa yang dia ingin lakukan dengan hidupnya dan dia mulai mengambil langkah yang pada akhirnya akan membawanya ke BTS. Ketika J-Hope berada di kelas 4, dia mengetuk pintu Akademi Tari Gwangju setelah menyadari cintanya pada tari. Saat itu, dia adalah murid termuda yang mengikuti pelatihan di sana. Dia menghadiri Joy Dance Academy yang terletak di Jalan Genamro dari usia 10 hingga 16 tahun. Setiap hari, J-Hope melakukan perjalanan lebih dari 1 jam dengan bus dari sekolah ke Akademi Tari untuk berlatih. Menurut fakta, J-Hope tidak pernah melewatkan pelajaran dan dia menunjukkan dedikasinya yang luar biasa pada keahliannya. Di sekolah menengah, J-Hope menjadi anggota termuda dari tim tari Gwangju Neuron dan dia mulai membuat tanda di kancah tari lokal. Nama dan keahlian J-Hope mulai dikenal di komunitas ini. Menurut perwakilan dari Akademi Tari J-Hope, begitu J-Hope tertarik dengan tarian, dia memberikan segalanya dan tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah mengeluh tentang perjalanan panjang ke akademi, dan dia akan berlatih sampai jam 2 pagi. Setelah tengah malam, bus yang dibutuhkan J-Hope untuk pulang berhenti berjalan, jadi dia akan tidur di rumah teman daripada mengakhiri latihannya lebih awal. Selain itu, leader RM menyebut J-Hope sebagai anggota BTS paling profesional dan mengatakan J-Hope bertindak seperti pemimpin di belakang layar. Dia juga disebut sebagai tangan besi dengan sarung tangan bludru, sebuah ungkapan yang berarti dia orang yang manis di luar tetapi cukup serius dan disiplin di dalam. Bahkan seorang anggota staf berkomentar, semakin lama Anda mengenalnya, semakin Anda bisa merasakan sisi kejantanannya. Yang keempat, Park Ji-hoon. Awalnya, Park Ji-hoon menarik perhatian para penggemar Produce 101 Season 2 dengan mengedipkan mata, pesona imut, dan citra yang menggemaskan. Bahkan selama berada di 101, dia terus mengeksekusi konsep lucu dengan mudah. Namun, ketika ditanya tentang Ji-hoon, para anggota terus berbicara tentang bagaimana dia adalah salah satu anggota grup paling dewasa dan berkepala dingin. Kepribadian gandanya sangat jelas bagi mereka. Mereka menciptakan istilah Jojang Ji-hoon dan Dorm Ji-hoon untuk mewakili bagaimana citra imutnya kontras dengan kepribadiannya yang maskulin di asrama. Yang kelima, JR Nuez. Selama debut Nuez, JR diberikan citra yang keren dan karismatik sebagai pemimpin dan rapper. Namun, dia akhirnya tidak bisa menahan sisi manisnya. Ternyata, JR adalah yang termuda di keluarganya dengan 2 kakak perempuan dan dia suka melakukan EQ. Jadi bersikap manis adalah hal yang wajar baginya. Dia mengaku mencoba menjadi lebih karismatik setelah menjadi pemimpin, tetapi penggemar mencintainya untuk semua sisi kepribadiannya termasuk semua kelucuannya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang idola-idola ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.